Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus bersama mahasiswa Indonesia saling berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Dr. Rado Yendra, tentunya dari Rado Institute, akan tetap konsisten mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Tujuan kita satu adalah menjadikan mata kuliah statistik menjadi mata kuliah yang menyenangkan, dapat memotivasi mahasiswa tentunya untuk terus berusaha keras dalam menjadi yang terbaik dalam mempelajari ilmu-ilmu statistik. Seperti biasa kita akan terus membahas soal-soal, karena saya rasa memang memperbanyak soal adalah satu upaya yang nyata untuk meningkatkan kemampuan memahami teori-teori ilmu peluang ataupun ilmu statistik. Kita akan coba lihat soal yang telah kita bahas, yang telah kita persiapkan pada kesempatan kali ini. Kita masih membahas soal bab 6, nomor 6.16, seri yang ke-156. Oke, kita akan coba bahas soal yang ada. Oke. 6.16. The weights of a large number of miniature poodles are approximately normally distributed with a mean of X kilograms and a standard deviation of 0.9 kilogram. If measurements are recorded to the nearest tenth of kilogram, find the fraction of these poodles with weights A over 9.5 kilograms, B at most 8.6 kilogram, and C between 7.3 and 9.1 kilogram inclusive. Jadi soal ini sama masih seperti soal-soal sebelumnya. Saya rasa tidak ada yang aneh dalam soal ini. Hanya sifatnya penajaman bagi mahasiswa, karena ciri-ciri soal disebutkan bahwa soal ini terdistribusi secara normal dengan rata-rata 8 kg, standar deviasi 0,9. Lalu soal yang A ini yang ingin ditentukan jika dia variabel acak X adalah X besar dari 9,5 kg. Jadi sekali lagi hati-hati dengan tanda besar dan tanda kecil. Nah, tentunya dalam soal ini kita akan mentransformasi dulu dengan variabel acak Z, karena dia jelas dinyatakan terdistribusi secara normal. Satu keuntungan kalau kita rubah ke dalam variabel acak Z, kita bisa menggunakan tabel normal. Oke, Z sama dengan X kurang mu, ini merupakan rumus yang biasa, theta, berarti sama dengan X-nya tadi 9,5, dikurang dengan rata-ratanya 8, dibagi dengan standard deviation-nya 0,9. Maka Z-nya itu adalah, kalau kita cari dengan kalkulator, 1,72. 1,72. Nah, artinya bahwa soal yang di atas ini itu sama artinya kita menyelesaikan peluang Z besar dari 1,72. Nah, ingat kalau kita bercerita menggunakan tanda besar, itu menggunakan proses 1 dikurang peluang Z kecil dari 1,72. Nah, kalau sudah tanda kecil, baru kita bisa melihat ke dalam tabel, yaitu 1 kurang. Nah, ini prosesnya seperti ini. Kita cek dalam tabel untuk 1,72, ini 1,7, ini duanya adalah 0,95
0,73. Berarti 1 dikurang 0,9573. Nah, oke. Sama dengan kurangkan saja pakai kalkulator. Kita akan mendapat jawaban. Kalau kita coba dulu tekan kalkulator kita. 0,0427. 0,0427. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang A. Soal yang B, at most. Nah, jadi kalau at most itu sama kecil ya. Yang B itu langsung kita rubah dulu dari variabel acak X kecil dari 8,6. Sama seperti biasa kita rubah dulu ke dalam bentuk variabel acak Z. Z-nya itu X-nya 8,6 dikurang dengan U-nya tadi 9,8 ya, U-nya 8 kurang 8 dibagi dengan standard deviation-nya adalah 0,9. Jadi kira-kira Z-nya itu adalah kalau kita cari dengan kalkulator berarti yang B itu 0,72. Ini 0,72. Jadi kalau begitu, soal di atas ini sama artinya kita mencari peluang Z kecil dari 0,72. Jadi kalau dia sudah menggunakan tanda kecil langsung lihat saja. Ini 0,7 dan ini 2. Oke, berarti ini dia 0,7642. Berarti peluang Z kecil dari 0,72 adalah 0,7642. Nah, ini untuk soal yang B. Sangat mudah sekali. Soal yang C, oke. Soal yang C kita lihat between. Nah, jadi kalau between ini, kalau kita hapus ini yang A, kita hapus dulu papan tulis kita. Eraser, coba kita hapus ini untuk menjawab yang C. Kalau dikatakan between, otomatis kita memerlukan nilai Z1 dan Z2. Oke guys, untuk menjawab yang C, dari soal ini kita jawab yang C dulu. C adalah kalau menggunakan variabel acak X, tentu X itu di antara 7,3 sampai 9,1. Nah, artinya kita harus merubah dulu mendapatkan Z1 sama dengan X-nya 7,3 kurang New-nya 8 dibagi dengan 0,9. Artinya Z1 kita di sini adalah kita cari pakai kalkulator dulu. Bla 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 C 7, oke di sini minus 0,83. Di sini minus, oke minus 0,83. Sedangkan Z2-nya tentu kita memiliki 9,1 kurang 8 dibagi dengan 0,9. Nah, ini dia. 0,9 sama dengan di sini kira-kira bernilai, kita cari dengan kalkulator dulu, kira-kira 1,28. Oke, oleh sebab itu soal di atas itu masih kalau kita gunakan pendekatan berarti peluang
minus 0,83. Ini adalah 0,83 minus. Oke. Besar kecil dari Z, kecil dari 1,28. Nah, ini yang kita perlukan. Lalu seperti biasa kita akan menggunakan sama dengan menggunakan tabel normal, bahwa ini dapat dihitung dengan menggunakan cari dulu peluang Z kecil dari 1,28 dikurang tentunya peluang Z kecil dari minus 0,83. Ini seperti biasanya kita tanpa menggunakan gambar. Ini berarti kalau begitu Z kecil dari 1,28 kalau kita melihat tabel 1,28. Berarti nilainya adalah 0,8997. Berarti ini 0,8997 dikurang dengan minus 0,83 dari tabel, berarti minus 0,8 ini 8 minus 8 ini 3, berarti 0,2033. 0, kurang ke bawah aja, kita gunakan ke bawah. Sambung ke bawah kurang 0,2. Kita kembali lagi, tadi ada gangguan teknis. Oke, 0, tadi berapa tadi? 0, mana tadi dah? 0,2033. 0,2033. Oke, kurangkan saja dengan menggunakan kalkulator. Anda akan mendapat jawaban yang tepat. Nah, ini adalah soal nomor C yang dapat kita lakukan. Ini soal nomor C. Jadi silakan ambil kalkulator, lakukan pengurangan, Anda akan mendapat jawaban yang tepat. Oke, ya tinggal kurang-kurang aja kalkulator. Jadi semakin hari semakin kita mahir menggunakan soal-soal yang bervariasi untuk dapat dijawab dengan santai, ya, menggunakan analisa-analisa sederhana tentunya, dengan menggunakan teori-teori yang telah kita pelajari sebelumnya. Saya hanya berpesan dari Rado Institute, jangan pernah galau, jangan pernah gusar, jangan pernah ada rasa serumit dalam belajar ilmu statistik. Silakan bergabung dengan Rado Institute, Anda akan melihat banyak hal tentang yang perlu dipelajari. Yakinlah bahwa Rado Institute akan bersama mahasiswa Indonesia dalam memberikan program-program tayangan yang mendidik, yang dimanfaatkan tentunya sangat baik untuk memahami ilmu perkuliahan. Saya Rado Yendra dari Rado Institute undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.